Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Jangan lupa pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tanganmu. Hari ini kita berjumpa kembali dengan suasana yang berbeda tentunya. Kita berjumpa dalam suasana pandemi dan memakai metode virtual, tapi tidak menutup rasa kekeluargaan kita semua. Hari ini berjumpa lagi dengan saya yang akan mengajar pemrograman dasar. Hari ini kita akan belajar mengenai 6 ciri algoritma. Nah, sebenarnya ini materi lama, tetapi saya ingin mengulang kembali supaya pada tahap berikutnya kita nggak bingung. Karena pada materi berikutnya kita akan berhadapan dengan berbagai macam hal yang lebih kompleks soal pemrograman. Oke. Jadi saya ulangi lagi, hari ini kita belajar tentang 6 ciri algoritma. Baik, sebelumnya saya ingin mengajak kalian untuk mengingat-ingat kembali apa itu algoritma, apa pengertian dari algoritma. Saya harap semua tidak lupa algoritma itu apa, karena kebanyakan libur, terus tidak mau membuka buku, makanya jadi lupa algoritma itu apa. Tapi jangan khawatir, hari ini kita akan memulai dengan pelan-pelan. Ya, oke, lanjut. Saya mulai dari pengertian algoritma atau apa itu algoritma. Algoritma adalah urutan aksi-aksi untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi ada urutan aksi-aksi untuk menyelesaikan sebuah masalah, tetapi secara sistematis dan logis. Ada 3 kata kunci di sini yang harus kalian ingat. Yang pertama ada penyelesaian masalah, yang kedua ada sistematis, dan yang ketiga ada logis. Nah, kalau kalian ingat ketiga hal tersebut atau ketiga hal kata kunci tersebut, maka kalian ingat apa itu algoritma. Nah, jadi apa tadi algoritma itu? Nah, algoritma adalah urutan aksi-aksi untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Ingat ya? Oke, baik. Nah, sebenarnya algoritma dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia itu pasti punya masalah. Dan manusia pasti akan berjuang untuk menyelesaikan masalahnya. Sebagai pelajar contohnya, masalah kamu cukup sederhana, yaitu belajar. Bagaimana mendapat nilai yang baik dalam pelajaran matematika. Sebenarnya itu adalah masalah. Nah, terus dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana mungkin, contohnya adalah makan. Nah, makan itu adalah sebuah masalah juga. Karena kita dihadapkan bagaimana cara menghabiskan sepiring nasi dalam piring. Nah, makan. Jadi ini merupakan sebuah algoritma, karena untuk kita menghabiskan nasi dalam piring kita butuh urutan, butuh prosedur, atau butuh aksi-aksi yang harus kita lakukan. Nah, contohnya kita mulai dari mencuci tangan. Setelah cuci tangan kita menyiapkan piring. Nah, setelah menyiapkan piring kita ambil nasi lauk pauk, kemudian kita makan. Nah, proses ketika kita menyiapkan piring hingga makan, itulah yang dilakukan dalam algoritma. Tetapi dalam algoritma, hal yang tidak kita tulis akan tertulis di situ. Sehingga mengapa algoritma dikatakan secara sistematis dan logis. Jadi untuk memudahkan sebuah algoritma itu dilakukan, maka ada berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah dengan sistem bagan atau flowchart. Nah, kita bisa lihat tampilan di layar komputer saya bahwa ada mulai dan ada selesai. Ini lihat ya, masalah kita adalah makan tadi ya. Nah, jadi kita mulai, kemudian kita awali dengan mulai. Kemudian kita setelah mulai kita mencuci tangan. Kemudian setelah kita mencuci tangan, menyiapkan piring, kemudian menyiapkan nasi dan lauk pauk dalam piring tersebut, kemudian kita makan. Kemudian kita selesai. Nah, urutan-urutan inilah yang dinamakan
sistematis dan logis. Jadi jadi kita tahu kapan mulainya dan kapan kita selesai. Ada permulaan dan ada tujuan, ada awal dan ada akhir. Nah, itulah yang dinamakan dengan algoritma. Ya, jadi bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan logis. Itu ya, jadi paham ya. Ini merupakan salah satu dari cara menyelesaikan algoritma, itu dengan menggunakan flowchart. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, kemudian sebenarnya apa sih keuntungan kita belajar algoritma? Sebenarnya cukup banyak. Yang pertama, kita akan memecahkan program yang rumit menjadi sangat sederhana. Jadi kita punya masalah yang rumit, tetapi kalau kita bisa membuat urutan yang sistematis dan logis, maka pekerjaan itu akan menjadi sederhana. Kemudian memudahkan dalam mencari kesalahan. Ini kita konteksnya adalah dalam pemrograman ya. Jadi ketika kita mengetik program, bahasa pemrograman, kalau dengan algoritma kita bisa tahu, oh salahnya ternyata di bagian sini, salahnya ternyata di bagian itu, salahnya lagi di bagian atas, atau salahnya di bagian bawah atau tengah. Jadi kita mudah mengetahui di mana letak kesalahannya. Kemudian dengan adanya urutan yang sistematis dan logis, maka kita akan mudah untuk memodifikasi program. Nah, contohnya misalkan cuci tangan, kita modifikasi misalkan mandi, atau kita cuci tangan, kita modifikasi menyiapkan piring, gelas, garpu dan lain sebagainya. Jadi ada modifikasi, ada variasi-variasi dalam hidup. Hidup akan lebih indah ketika kita menjalankannya secara kreatif, gembira, bersyukur. Begitu juga dengan algoritma, harus ada ide-ide pengembangan. Contohnya begini, kalau kalian main game ya, atau Free Fire atau Mobile Legend dan lain sebagainya, pasti kalau setiap bulan pasti ada update, ada pembaruan aplikasi. Nah, itu yang dinamakan dengan modifikasi program. Nah, bayangkan saja kalau misalkan permainan Free Fire itu tidak mempunyai struktur yang jelas, yang sistematis dan urut, maka programmer akan bingung. Waktunya update yang 5 menit mungkin jadi 1 hari, 2 hari, bahkan berminggu-minggu. Nah, makanya kalau ada algoritma sebenarnya kita dimudahkan dari yang rumit menjadi yang sederhana. Nah, kalau kamu membuat algoritma, hal yang kecil dijadikan yang susah, itu bukan namanya algoritma, tapi itu namanya cari masalah atau cari gatal. Oke, lanjut ya. Oke, kita sekarang ke intinya, inti masalah. Jadi ini ada 6 ciri algoritma pemrograman. Jadi kita bahas 6, sebenarnya sudah banyak, tetapi kita bahas 6 saja, yang artinya yang setiap kali keluar dalam ujian. Nah, yang pertama ada sifat terbatas, yang kedua input, yang ketiga algoritma itu selalu memiliki output, yang keempat itu pasti, yang kelima itu efektif, dan yang keenam itu terstruktur. Nah, kita bisa singkat sih sebenarnya, BIOPAS. Nah, kita singkat BIOPAS: terbatas, input, output, pasti, efektif, dan terstruktur. Ya, kita bisa singkat. Misalkan kita bisa singkat di sini: B terbatas, I input, O output, P ini adalah pasti, E itu efektif, dan S adalah terstruktur. Jadi BIOPAS. Kalau ditanya ciri algoritma itu ada berapa? Ada 6, sebutkan. BIOPAS: terbatas, input, output, pasti, efektif, dan terstruktur. Gampang kan? Nah, makanya untuk menghafalkan sesuatu harus kreatif. Nah, oke, kita lanjut ya. Pak Guru akan jelaskan satu persatu supaya kalian nggak bingung. Ya. Oke, tapi dengan metode yang lain. Oke, Pak Guru kebetulan belum buat ininya, PowerPoint-nya.
Baik, ya ini sudah. Jadi ada 6 ya tadi, 6 ciri algoritma. Yang pertama adalah terbatas. Nah, keterbatasan berarti algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Jadi harus ada akhirnya, tujuannya itu harus ada. Jadi kalau algoritma itu tidak berhenti atau tidak terbatas, maka ya susah kita. Bukan algoritma lagi namanya. Itu yang dinamakan dengan cari masalah. Nah, itu. Nah, program yang tidak pernah berhenti atau tidak ada batasnya merupakan program dengan berisi algoritma yang salah. Jadi kita baru pastikan kalau programnya itu nggak berhenti-berhenti atau kita kerjakan tambah rumit, berarti itu salah. Makanya algoritma harus punya ciri terbatas. Kemudian yang kedua, harus ada input. Nah, algoritma dapat memiliki 0 atau lebih masukan. Masukan adalah besaran nilai yang diberikan algoritma sebelum ia mulai bekerja. Misalkan, algoritma Z mempunyai dua buah masukan A dan B. Sedangkan algoritma Y memiliki masukan dari algoritma C. Atau algoritma X yang tidak memiliki input sama sekali. Nah, jadi kita bisa 0, inputnya bisa 0 atau ada. Contohnya begini, contoh gampangnya. Kalau kita mau mengerjakan luas persegi panjang, berarti inputnya harus ada panjang dan harus ada lebar. Karena cara menyelesaikan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Begitu. Jadi masukannya harus ada panjang dan harus ada lebar. Kalian bisa cari sendiri nanti. Nah, kemudian ada output. Output itu adalah hasil atau tujuan dari algoritma. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa hasil, rasanya kan capek. Makanya algoritma itu harus punya output. Nah, keluaran adalah besaran nilai yang memiliki hubungan dengan masukan. Jadi output itu harus punya hubungan dengan input. Nah, keluaran tentu harus berupa solusi atau penyelesaian dari masalah. Jadi, keluarannya ini harus berupa tujuan akhir dari sebuah masalah. Nah, contohnya itu sudah dikasih tahu bahwa algoritma dengan fungsi untuk mengukur sebuah luas persegi, jika dia diberi input 4, makanya jika sisinya diberi input 4, maka outputnya harus 16. Karena luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Kalau inputnya sisi 4, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Ya kan? Kita lihat. Tuh. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada kepastian. Jadi harus jelas langkahnya dan harus pasti. Nah, nggak boleh ambigu atau bermakna ganda. Nah, tujuannya apa? Itu harus jelas. Nah, arahnya kemana juga harus jelas. Jadi harus pasti. Nggak boleh nggak pasti. Nah, cinta juga begitu, harus pasti. Nggak boleh ini digantung, ya kan? Sakit. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, contoh ketika kamu, ini contohnya ya, itu soal cinta. Nah, itu apa ini? Soal yang lain. Oke, coba. Contohnya adalah ketika kamu membuat algoritma penghitung segitiga, maka pembaca harus tahu kalau yang diinputkan itu angka, bukan teks. Nah, kalau kita hitung segitiga pakai huruf, memang bisa. Nggak bisa toh? Nah, harus angka. Misalkan luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya itu harus berupa angka, tingginya juga harus berupa angka. Alasnya nggak bisa berupa B, C, D, nggak boleh, ya, harus berupa angka. Oke, lanjut. Yang kelima adalah efektif. Harus efektif. Nah, jadi kalau memang masalah bisa diselesaikan dengan 3 langkah, mengapa kok harus diselesaikan dengan 5-10 langkah? Jadi kita harus mencari jalan yang paling singkat. Nah, jadi kalau bisa diselesaikan 3 langkah, kenapa kok harus diselesaikan ke banyak langkah? Jadi supaya waktu kita nggak terbuang percuma. Kalau bisa diselesaikan dalam 2 menit, kenapa kok harus kita berjalan selama 10 menit? Lebih baik mana? 2 menit atau 10 menit? Saya pikir kalau waras itu pilihnya yang 2 menit.
kecuali kamu tidak waras, makanya pikir yang 1 jam atau 2 jam. Ya, kalau saya yakin kalau di kelas 10 multimedia ini orangnya waras semua. Nah, oke, baik. Kemudian yang terakhir, algoritma itu harus terstruktur. Nah, terstruktur itu harus sistematis. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, urut. Jadi nggak bisa 1, 5, kemudian balik lagi 2, kemudian balik lagi 10, nggak bisa. Harus urut. Ya, harus urut. Jadi supaya apa? Supaya kita nggak berbelit-belit. Nah, kalau orang sini bilang tidak terputar balik. Nah, jadi itu ya. Jadi ada biopes tadi ya. Terbatas, input, output, pasti, efektif, dan terstruktur. Oke, baik anak-anak. Demikian penjelasan dari saya mengenai 6 ciri algoritma. Nanti untuk PowerPoint dan penjelasannya akan saya bagikan di kalian, jadi kalian bisa pelajari. Tapi ingat, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, nanti tugasnya akan saya berikan besok, mungkin besok bisa kalian kerjakan, dan kemudian kalian harus kerjakan. Syarat untuk mendapat absen nanti harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Ingat, itu ya. Ingat, meskipun kalian di rumah, bukan berarti ini libur, tetapi belajar dari rumah. Nah, harusnya kalian belajar. Nah, itu pesan dari Pak Guru. Oke, baik. Sampai di sini, sampai jumpa di lain waktu. Nanti kalau keadaan sudah membaik, kita bisa berjumpa kembali. Ya, semoga. Tapi ingat tadi yang saya ingat pesan Ibu, 3M. Rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, selamat sore dan selamat beraktivitas.